Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Baik, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab, yakni tentang al-marafiqul madarasiyah. Artinya fasilitas sekolah. Tentu kan di sekolah itu banyak fasilitasnya, seperti kursi, papan tulis, meja, perpustakaan, musola, kantin. Nah, itu kan termasuk dari fasilitas sekolah yang ada di sekolah. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari mufradat terlebih dahulu. Nah, jadi mufradat ini atau yang biasa kita kenal dengan kosakata adalah himpunan kata atau yang bisa disebut dengan hazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Jadi kosakata ini tergantung bahasanya. Nah, misalkan bahasa Arab, kosakatanya ya bahasa Arab. Nggak mungkin kan kosakata bahasa Arab dipakainya kosakata bahasa Indonesia. Nggak mungkin. Kosakata ada yang mendefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Nah, jadi sebelum kalian menyusun kalimat, untuk membuat kalimat, jadi kita harus mempelajari kosakata terlebih dahulu. Nah, karena apa? Karena kalau kita misalkan tidak tahu kosakatanya, bagaimana kita dapat membuat kalimat suatu bahasa. Nah, begitu. Oke. Nah, di sini ada kosakata, yakni tentang jenis-jenis madrasah, ruangan-ruangan di madrasah dan sebagainya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Anwa'ul madaris, artinya jenis-jenis madrasah. Nah, madrasatun artinya sekolah. Hukumiyatun artinya negeri. Ahliyah artinya swasta. Ibtidaiyah artinya kalau ibtidaiyah ini seperti SD. Ibtidaiyah ini bisa diartikan untuk yang mendasar, seperti memulai lah ibaratnya. Ya. Selanjutnya mutawassitoh. Nah, mutawassitoh ini sanawiyah. Sanawiyah ini kan menengah nih, di atasnya SD setingkat. Nah, seperti SMP, MTS, nah itu termasuk. Selanjutnya sanawiyah yang artinya aliyah. Nah, jadi sanawiyah ini bukan sanawiyah yang menengah tadi, melainkan untuk aliyah. Oke. Sampai sini paham kan ya? Selanjutnya al-ghurafu fil madrasah. Nah, artinya ruangan-ruangan yang ada di madrasah. Ghurfatu yang pertama ghurfatu ra'isil madrasah. Artinya ruang kamat. Nah, ruang kamat ini ruangnya kepala madrasah atau kepala sekolah. Selanjutnya ghurfatus su'unil idariyah. Nah, artinya ruang tata usaha. Ghurfatul mudarris, ruang guru. Ghurfatul isrof artinya ruang pembinaan. Nah,
ruang pembinaan ini kan bisa seperti OSIS, pramuka, ambalan. Nah, itu kan termasuk ruang pembinaan. Termasuk pembinaan. Mungkin itu ruang-ruang mereka. Nah, selanjutnya al-marafiqul madrasah. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah. Idaratun. Idaratun. Nah, artinya kantor. Faslun, kelas. Bilatun, lantai. Mis'adun, elevator. Hammamun, kamar mandi. Kanzun, gudang. Ma'hadun, ma'had atau asrama ya mungkin. Maksofun, artinya kantin. Qo'atun, aula. Oke, sekali lagi. Idaratun, kantor. Faslun, kelas. Bilatun, lantai. Mis'adun, elevator. Hammamun, kamar mandi. Kanzun, gudang. Ma'hadun, ma'had. Maksofun, kantin. Qo'atun, aula. Nah, oke. Selanjutnya ada bustanun yang artinya taman. Hadikotun, kebun. Sahatun, halaman. Sakfun, atap. Sulamun, tangga. Makmalun, laboratorium. Mabna, gedung. Mahfazun, mahfazun, pos satpam. Masjidun, masjid. Musolla, musolla. Maidanun, lapangan. Mirhadun, toilet. Maktabatun, perpustakaan. Mal'abun, playground. Mungkin lebih seperti ruang bermain. Nah, tobakun sufliyun, nah artinya tingkat bawah. Tobakun ulwiyun, artinya tingkat atas. Mungkin maksudnya tingkat bawah ini seperti kan sekolahan sekarang kan sudah banyak yang memiliki gedung yang bertingkat. Nah, mungkin untuk itu. Oke, selanjutnya ini ada kata-kata sifat dan kata keadaan. Mungkin lebih seperti lawan katanya ya. Nah, di sini ada sogirun yang artinya kecil. Lawan katanya kabirun, besar. Qoribun, dekat. Lawan katanya ba'idun, jauh. Qosirun, pendek. Lawan katanya towilun, yang artinya panjang. Qalilun, sedikit. Kasirun, banyak. Doyikun, sempit. Wasi'un, luas. Mutasihun, kotor. Nazifun, bersih. Qobihun, jelek. Jamilun, indah. Kaslanun, malas. Nasyitun, rajin. Jahilun, bodoh. Mungkin kurang pandai aja, lebih diperhalus lah. Oke, mahirun, lawan kata dari jahilun tadi, pandai. Qadimun, lama. Jadidun, baru. Syakilun, berat. Khafifun, ringan. Jayyidun, baik. Sayyi'un, buruk. Nah, oke. Bisa dimengerti kan ya kata-kata sifat tadi. Nah, kata-kata sifat ini seperti kecil, dekat, pendek, sedikit, sempit, kotor, besar, jauh, panjang, banyak, luas, bersih. Nah, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada watul jar. Ada watul jar ini maksudnya adalah huruf-huruf jar. Nah, di sini ada min, ila, an, ala, fi, robbun, bi dengan, ka seperti, li untuk untuk atau kepemilikan. Untuk yang pertama kan min. Nah, min artinya dari.
maka bisa diibaratkan seperti ana min madrasatil ibtidaiyah. Nah, yang artinya saya dari madrasah ibtidaiyah. Ila Mahmudun yadhabu ilal idaroh. Idaroh tadi kan artinya kantor. Nah, jadi Mahmud Mahmud itu artinya Mahmud ini artinya nama orang. Yazhabu domir huwa dari si Mahmud tadi. Nah, uh, yang menerangkan untuk Mahmud. Nah, yazhabu tadi maka dipakai yazhabu yang artinya pergi. Ilal idaroh. Ila ini kan tadi ke. Nah, idaroh ini kantor. Maka bisa kita terjemahkan Mahmud pergi ke kantor. Nah, selanjutnya an. Nah, an ini bisa kita gunakan untuk dari atau untuk tentang. Nah, di sini ibaratnya seperti an Abi Hurairah. Nah, an. Tadi kan an tadi bisa dipakai dari. Nah, jadi ini seperti di hadis-hadis itu kan ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an ya misalkan. Nah, itu artinya dari Abi Hurairah. Nah, oke, selanjutnya ala. Nah, di atas. Tapi di atas ini untuk yang menempel. Nah, seperti kalimat ini. Al-kitabu alat tawilah. Nah, artinya kitab di atas meja. Nah, itu kan masih menempel nih. Nah, tidak seperti lampu yang sudah di atap gitu, di plafon. Nah, oke, selanjutnya di V ini bisa kita gunakan untuk tempat atau untuk di dalam. Nah, seperti ibarat ini. Al-kanzu fil mabna. Al-kanzu ini artinya harta karun. Nah, fi ini kan tadi di dalam. Nah, mabna tadi kan gedung. Nah, jadi jadi terjemahannya harta karun di dalam gedung. Nah, Rabbun artinya berapa banyak. Nah, ibaratnya Robba nazrotin ablagu minal kalamin. Artinya Robba berapa banyak Robba nazrotin ablagu minal kalam ini artinya berapa banyak kata-kata yang kamu lihat. Artinya berapa banyak pandangan yang kamu lihat dari kata-kata. Selanjutnya B. Nah, ini kan kita sudah tahu kan seperti tadi dengan ibaratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya K. Nah, K ini artinya seperti hadhil ghurfatul kal maktabah. Jadi hadhihi ini kan artinya ini untuk muannas. Nah, muannas. Jadi hadhil ghurfah, ruangan ini seperti maktabah, seperti perpustakaan. Hadhil ghurfatu kal maktabah. Artinya ruangan ini seperti perpustakaan. Bisa ruangan ruang tidur kan, atau ruang kantor. Nah, itu kan bisa seperti maktabah. Untuk atau milik. Azhabu ilal musalla lis-sholati. Nah, azhabu ini kan artinya saya pergi.
Asal katanya dari zahaba yazhabu. Nah, domir ana maka menjadi azhabu. Azhabu ilal musalla, saya ke musola untuk sholat. Nah, sholat ini artinya sholat. Untuk sholat. Nah, oke, sampai sini paham ya? Insya Allah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kata keterangan tempat. Nah, namanya zorob makan. Yang pertama ada amama, yang artinya di depan. Contoh kalimatnya, al-maidanu amamal ma'had. Nah, artinya lapangan di depan ma'had. Ma'had ini bisa diartikan sebagai asrama. Nah, lapangan di depan asrama. Nah, waro'a artinya di belakang. Al-hammamu waro'a gurfatis siha. Kamar mandi di belakang ruangan kesehatan. Nah, al-hammamu ini kan tadi kamar mandi. Waro'a artinya di belakang. Gurfatu artinya ruangan. As-sihah kesehatan. Nah, jadi kamar mandi di belakang ruangan kesehatan. Nah, tahta al-bustanu tahtal ma'mal. Nah, artinya taman di bawah laboratorium. Nah, ma'mal ini kan tadi laboratorium. Oke, janibah. Al-maqsofu janibal mal'ab. Nah, maksop ini kan tadi kantin. Janibah artinya di samping. Mal'ab artinya ruang bermain. Nah, jadi kantin berada di samping apa tadi? Ruang bermain. Nah, baina artinya di antara. Al-qa'atu bainal masjid wal ma'had. Nah, al-qa'ah ini kan tadi artinya aula. Baina di samping. Jadi aula di antara. Maaf. Jadi aula di antara masjid dan asrama. Nah, wasota artinya di tengah. At-talamizu wasotal maidan. At-talamiz ini sudah jamak ya, yang artinya murid-murid. Jadi murid-murid di tengah lapangan. Nah, fauqa. Nah, di atas tapi yang melayang. Nah, seperti lampu. Nah, itu kan melayang. Tidak menempel di meja misalkan. Nah, oke, as-sama'u fauqal ard. Nah, as-sama'u ini artinya apa? Langit. Nah, langit-langit. Bukan langit-langit sih. Langit. Fauqa artinya di atas, al-ardi tadi bumi. Nah, jadi artinya langit di atas bumi. Oke, haula at-tullabu haula sahah. Nah, murid-murid di sekitar halaman. Nah, huna al-mirhadu huna. Toilet itu di sini. Toilet di sini. As-sulamu hunaka. As-sulamu itu tangga di sebelah sana misalkan. Alladzi indallahi yabqa. Nah, di sisi atau milik. Oke, ana antaziruka munzu sobah. Sahirtu hatta subhi. Munzu artinya sejak, hatta artinya hingga. Nah, insyaallah mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya
Oke, mungkin itu saja memprodot pada hari ini. Nah, jadi kita hari ini sudah mempelajari memprodot yang berkenaan dengan yang ada di sekolah. Nah, seperti jenis-jenis sekolah, ruangan-ruangan yang ada di sekolah, fasilitasnya, eh, kata-kata sifat juga, huruf jer, dan kata keterangan atau kata keterangan tempat atau yang biasa disebut dengan dalam bahasa Arab itu zorof makan. Nah, oke, dari kosakata ini apakah kalian sudah paham? Baik, mungkin sudah paham. Jikalau tidak paham, nanti bisa ditanyakan dengan saya melalui chat WA misalkan. Oke, tugasnya kalian buatlah kalimat seperti yang ada ini tadi. Nah, misalkan memakai V. Nah, al-kanzu fil mabna. Nah, itu kan artinya harta karun di gedung. Nah, buatlah kalimat seperti itu tadi yang memuat huruf-huruf memprodot yang telah kita pelajari hari ini. Nah, baik. Oke, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.